Hai, jumpa lagi dalam Cantik Sehat bersama Dr. Reni. Kali ini saya akan membahas seputar jerawat. Apa saja sih jenis jerawat dan apa penyebabnya? Bagi Anda yang berperang melawan jerawat, pastikan simak video ini sampai selesai. Kebanyakan orang biasanya memiliki jenis jerawat yang berbeda. Emang ada berapa sih jenis jerawat? Jenis jerawat ada 3 dan masing-masing mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama yaitu akne komedonal atau jerawat komedo. Komedo ada 2 ya, komedo yang berwarna putih atau whitehead, komedo berwarna hitam atau blackhead. Nah, komedo yang berwarna putih merupakan komedo yang paling banyak terjadi. Ini biasanya ketika minyak dan sel kulit bercampur menyumbat pori dan itu muncul sebelum muncul jerawat yang meradang. Salah satu penyebabnya adalah perubahan hormon, misalnya saat pubertas dan haid, jumlah sebum atau minyak akan meningkat. Hasilnya pori-pori jadi tersumbat dan memicu munculnya komedo putih. Kemudian komedo hitam merupakan jenis jerawat yang naik ke permukaan kulit sehingga ujung jerawat itu menjadi hitam karena teroksidasi. Nah, warna hitam pada ujung jerawat itu disebabkan oleh pigmen kulit yang meningkat bukan karena kotoran atau debu sehingga tidak bisa dibersihkan. Nah, blackhead ini juga bisa muncul di wajah, di punggung, hingga ke dada. Bentuk jerawat ini juga disebabkan oleh penumpukan sel mati, produksi minyak yang berlebih, dan bakteri yang menyumbat pori-pori. Ada berbagai macam pemicu yang menyebabkan blackhead, mulai dari wajah yang kotor hingga minum obat-obatan tertentu. Yang kedua adalah akne vulgaris, yaitu jerawat yang meradang. Nah, jerawat yang meradang ini muncul akibat komedo. Tadi yang whitehead maupun blackhead itu kita utik-utik. Nah, kita pencet sehingga akan menimbulkan peradangan. Nah, peradangan inilah yang akan menjadi munculnya perluasan, kemudian juga akan menimbulkan rasa nyeri, panas di wajah, bahkan meluas kemana-mana. Nah, oleh karena itu, akne vulgaris ini tidak hanya membutuhkan kosmetik, tapi harus membutuhkan obat. Karena dikhawatirkan apabila nggak segera diobatin akan meluas. Kemudian yang ketiga adalah akne conglobata atau jerawat yang sudah membentuk kantung-kantung. Nah, jerawat ini merupakan lanjutan dari akne vulgaris tadi atau jerawat yang meradang. Tetapi kalau dia sembuh bisa menimbulkan bekas jerawat yang berlubang. Mengapa timbul akne conglobata? Karena akne vulgaris tadi akan merusak dari saluran minyak atau kelenjar minyak di dalam yang akan membuka peradangan lebih luas sehingga membentuk kantung-kantung yang lebar. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana terapi dari ketiga jenis tadi. Nah, yang pertama adalah komedo. Komedo tadi kan akibat dari sumbatan. Nah, bagaimana kita membuka sumbatan itu? Kita menggunakan kosmetik yang betul-betul bisa untuk melunakkan kulit, membuka, kemudian dibersihkan. Jadi kalau komedo kita cukup menggunakan kosmetik saja berupa zat-zat yang bisa mengandung namanya keratolitik atau mempercepat pengelupasan atau pertumbuhan kulit, membuka pori-pori. Nah, apa saja itu? Di antaranya yaitu asam salisilat, kemudian citric acid atau asam sitrat, kemudian juga bisa kita uapin. Diuapin wajahnya untuk membuka pori-pori dan tentu saja kita harus rajin membersihkan wajah. Di pagi, sore, kalau kita keluar, malam hari kita bersihkan lagi. Nah, setelah dibersihkan, kita akan memberikan
zat aktif yang bisa untuk memberikan pertumbuhan lebih cepat karena munculnya sumbatan tadi. Misalnya sabunnya juga mengandung salisilat, kemudian kita oleskan gel atau serum. Mengapa bukan berbentuk krim? Karena kalau krim dikhawatirkan akan menimbulkan penyumbatan. Dan kita akan memakai bentuk gel atau serum supaya mempercepat pengelupasan sehingga sumbatan akan segera keluar. Nah, kapan kita hentikan terapi itu? Kalau sudah wajahnya tidak ada lagi komedo, dan jangan sampai pada saat kita muncul komedo kita memencetnya sehingga menimbulkan peradangan, apalagi kuku kita juga kotor, kemudian kita wajahnya dalam kondisi yang tidak bersih, itu akan memacu timbulnya peradangan pada jerawat. Yang penting pertama pembersihan, kedua mengoleskan serum ataupun gel yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan kulit yang dinamakan dengan keratolitik. Kemudian yang kedua adalah terapi pada akne vulgaris. Nah ini nih, karena meradang otomatis juga harus diberikan anti peradangan. Anti peradangan ini ada berbagai macam, ada yang bisa masuk ke dalam kategori kosmetik, ada yang masuk ke kategori kimia atau obat. Nah, kategori kosmetik ini bersifat untuk meredakan efek dari kemerahan tadi. Misalnya niacinamide 2-3%, kemudian juga chamomile untuk menenangkan, aloe vera, itu tentu tergantung dari masing-masing kulit. Kalau misalnya menggunakan aloe vera iritasi atau gatal, segera hentikan. Dan tentu saja harus menggunakan metode pembersihan yang benar. Kalau ada kosmetik yang menempel, misalnya kayak foundation, bedak, hindari pada saat jerawat meradang. Artinya betul-betul kita harus membersihkan wajah kita dari debu, dari efek polusi, kemudian juga radiasi matahari, dan yang paling penting adalah sumbatan akibat pemakaian kosmetik yang bertumpuk-tumpuk. Itu yang penting. Jadi kalau mau segera tuntas jerawatnya, pada saat jerawat sebaiknya gunakan misalnya bedak cair atau bedak tabur yang mengandung juga unsur untuk mengurangi peradangan. Ya, itu akan menuntaskan kita lebih cepat jerawat yang muncul. Tetapi kalau kita berikan terapi sama dengan terapi komedo itu juga salah, karena kalau kita mempercepat pengelupasan itu akan memacu timbulnya peradangan. Jadi beda terapi pada kosmetik dan terapi pada pengobatan. Itu kalau komedo bersifat kosmetik cuticles atau bersifat bahan aktif yang bisa bebas diedarkan. Kalau pada jerawat meradang itu sudah termasuk penyakit. Jadi harus diberikan obat dalam waktu tertentu dan mempunyai target, dan kalau kita lanjutkan sampai lama akan menimbulkan efek samping. Nah, karena itu harus berkonsultasi, dok saya berapa lama akan menggunakan obat ini dan kapan bisa saya totolkan, kapan bisa saya haluskan secara menyeluruh. Kalau jerawatnya berjumlah 3-5, oke, kita gunakan antibiotik pada jerawat yang bersifat total. Tetapi kalau sudah meluas nih, lebih dari 5-10, aduh, kita oleskan seluruh wajah, tetapi juga harus pakai sunblock. Mengapa sunblock? Karena matahari juga akan memicu munculnya peradangan. Nah, kemudian pembersihnya bagaimana? Jangan menggunakan pembersih mengandung salisilat tadi seperti pada komedo. Sabunnya bersifat menenangkan, misalnya mengandung aloe vera, tea tree oil, ataupun chamomile, sehingga peradangan akan segera mereda. Dan hindarkan meng-scrubbing atau mempeeling wajah, itu akan fatal ya, karena begitu kita scrubbing atau di-peeling, jerawat akan semakin breakout atau semakin parah, karena akan semakin meradang. Yang ketiga adalah akne conglobata. Nah, jerawat inilah yang menimbulkan bekas jerawat yang dalam karena sudah terlanjur kantung-kantung di dalam atau kelenjar minyaknya itu bocor atau akibat timbunan bakterinya terlalu banyak sehingga dia berlubang atau pecah. Nah, bagaimana menghambat supaya conglobata itu tidak terjadi? Ya, pada saat muncul di fase akne vulgaris betul-betul strict, harus periksa, harus mengetahui target pengobatannya,
terus bagaimana memakainya, dan yang penting adalah konsisten, tidak instan, dan itu butuh waktu. Kalau pengen cepat, misalnya di depan cermin dipencet, kemudian dikasih antibiotik, malah justru akan memacu juga timbulnya bekas pada jerawat. Jadi pada saat meradang, jangan sampai diintervensi dengan tangan atau alat atau apapun itu. Jadi kompres menggunakan misalnya kayak masker yang menenangkan, misalnya masker chamomile atau masker tea tree oil, oke, nggak apa-apa. Yang berbentuk masker sheet ya, itu kemudian kita bisa menggunakan sabun yang menenangkan, kemudian jerawat total kalau sedikit, dan antibiotik yang bersifat menyeluruh. Kemudian juga kalau sebelum tidur harus kita bersihkan dulu, kemudian kita oleskan serum yang bersifat menenangkan. Pokoknya semua serba menenangkan, bukan bersifat memacu. Gitu. Kalau pengobatan sudah terjadi, tentu saja itu butuh obat yang diminum, ya, bukan hanya sekedar dioleskan, karena sudah bersifat meluas, ditakutkan akan menjadi lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Itu yang berbahaya. Nah, kalau akne lobata ini muncul, kita harus segera melakukan terapi dengan target terapi yang bisa kita programkan pada setiap pasien. Dan setiap pasien berbeda-beda. Kalau misalnya akne lobatanya itu muncul di area-area wajah tertentu, maka kita bisa menggunakan targeting treatment, menggunakan laser maupun menggunakan terapi yang bersifat intervensi yang paling ringan, misalnya menggunakan sinar. Kemudian juga menggunakan radiofrekuensi. Tetapi kalau sudah meluas, otomatis andalan kita hanya menggunakan obat yang diminum untuk mengontrol peradangan dan mengontrol minyak yang keluar. Nah, ternyata dari semua ketiga jerawat tadi, penyebab umum rata-rata itu adalah karena kurang tidur. Ya, sehingga menjadi insecure akibat dari kecemasan. Bagaimana jendela yang harus kita dapatkan? Nah, kita harus berlari untuk membuka jendela itu dengan menggunakan faktor-faktor relaxing. Yang pertama, olahraga. Kemudian supaya kita berkeringat sehingga membuka pori-pori, pikiran jadi lebih rileks. Kemudian juga bisa jalan kaki, yoga, kemudian senam, kemudian olahraga bermain, itu akan menggembirakan pikiran kita sehingga hormon yang muncul akibat kita mengalami stres itu akan lebih turun. Nah, hormon ini akan meningkatkan kelenjar minyak sehingga akan menimbulkan sumbatan. Itulah pemicu awal munculnya jerawat. Nah, kemudian kalau mengalami insecure, segera minum air putih ya yang banyak supaya lebih fokus. Itu yang diharapkan supaya kita tidak mengalami penyakit-penyakit kulit yang menimbulkan lingkaran setan. Apa itu lingkaran setan? Kalau kita cemas muncul jerawat, jerawat menimbulkan cemas, jerawat terus akan melingkar sehingga tidak selesai. Nah, bagaimana memutusnya? Satu, hilangkan kecemasan dengan mencari jendela. Kemudian yang kedua, apabila muncul segera atasi dengan penghempas jerawat di awal tadi ya, yang sudah saya katakan di awal. Nah, itu tadi beberapa jenis jerawat. Udah tahu belum jerawat Anda masuk dalam jenis apa nih? Komen di bawah ya, buat share perjuangan Anda melawan jerawat. Nah, di video selanjutnya saya akan memberikan tips sabun wajah yang cocok untuk kulit berjerawat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di Cantik Sehat bersama Dr. Reni berikutnya. Salam cantik dan sehat.